Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan materi tentang kalimat efektif. Nah, sebelum masuk ke materinya, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif dengan NPM 221503151. Selanjutnya ada Grace Juniati Malau dengan NPM 22150318083. Selanjutnya ada Muhammad Rizky Rahman dengan NPM 22150318084. Dan yang terakhir ada Elvinto Kailun dengan NPM 225503114. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tuhan PM 22550104. Ini saya akan menjelaskan tentang pengertian kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang menyampaikan pesan, gagasan, ide, dan pendapat penulis secara tepat, di mana setiap kalimatnya mengandung minimal subjek dan predikat dengan memperhatikan isinya, sehingga bisa dipahami dengan baik oleh pembaca maupun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin perkenalan diri, nama saya Muhammad Rizky Rahman, NPM 22150318084. Saya berasal dari kelas DIB. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri kalimat efektif. Ciri-ciri kalimat efektif ada 5. Yang pertama, memiliki unsur penting atau pokok, minimal unsur subjek S dan predikat P. Yang kedua, taat terhadap tata aturan ejaan yang berlaku. Yang ketiga, menggunakan diksi yang tepat. Yang keempat, mengacu pada kehematan penggunaan kata. Yang kelima, menggunakan kesepadanan antara struktur bahasa dan jalan yang logis dan sistematis. Memiliki unsur yang penting atau pokok. Jadi, untuk bisa menjadi kalimat efektif, itu harus memiliki unsur subjek dan unsur predikat terhadap tata aturan ejaan yang berlaku. Jadi, untuk kalimat efektif harus taat dalam aturan ejaan yang berlaku. Menggunakan diksi yang tepat. Diksi yang dimaksud ini adalah pilihan kata, jadi menggunakan pilihan kata yang tepat. Mengacu pada kehematan penggunaan kata. Jadi kita meminimalisir kata-kata dan mengefektifkan kata-kata yang kita gunakan agar tidak terjadi pemborosan kata. Menggunakan kesepadanan antara struktur bahasa dan jalan yang logis dan sistematis. Untuk struktur bahasa itu harus logis dan sistematis. Yang ketiga, unsur-unsur kalimat efektif. Unsur-unsur terdiri dari 5 bagian. Yang pertama ada subjek. Subjek menunjukkan pelaku, tokoh, benda, atau suatu hal yang menjadi pokok pembicaraan, dapat berbentuk benda, rasa kata benda, atau kata kerja. Yang kedua ada predikat. Menyatakan suatu tindakan atau keadaan yang dilakukan oleh subjek berbentuk kata kerja, rasa kata kerja, rasa numeral, kata benda, rasa kata benda, kata depan, kata sifat. Objek. Unsur kalimat yang melengkapi kata kerja sehingga terletak langsung setelah predikat. Objek dapat berbentuk kata benda atau frasa kata benda. Yang keempat ada pelengkap. Bagian kalimat yang melengkapi predikat. Yang kelima ada keterangan. Keterangan adalah unsur kalimat yang memberikan informasi lebih lanjut. Keterangan ini dapat berupa kata, frasa, atau anak kalimat. Nah, contoh unsur-unsurnya. Yuda sedang mencuci sepatu futsal. Nah, subjeknya itu ada di Yuda. Yang kedua, corona adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Predikatnya adalah. Nah, yang ketiga itu objek. Keju dimakan tikus. Nah, tikusnya itu objeknya. Nah, pelengkap. Dina sedang belajar memanen buah stroberi. Nah, pelengkapnya itu buah stroberi. Nah, keterangan yang terakhir. Adik makan pisang yang manis dengan lahap. Keterangannya adalah dengan lahap. Perkenalkan, nama saya Grace Juniati Malau dengan NPM 22150311083. Di sini saya akan mempresentasikan dan menjelaskan tentang syarat-syarat kalimat efektif. Yang pertama ada kelogisan.
Suatu gagasan atau ide yang dapat diterima oleh akal, di mana dalam kalimat efektif memiliki kalimat pasif dan kalimat aktif yang harus jelas. Terdapat subjek, predikat, dan keterangannya juga harus jelas. Nah, di sini ada contohnya. Contoh yang salah, waktu dan tempat saya persilakan. Nah, letak kesalahan dalam kalimat ini yaitu kalimat ini tidak logis atau tidak masuk akal karena kan waktu dan tempat itu adalah benda mati yang tidak dapat dipersilakan. Nah, kalimat tersebut harus diubah misalnya menjadi Bapak penceramah, saya persilakan untuk naik ke podium. Nah, di sini kan jelas gitu siapa yang dipersilakan gitu. Bapak si penceramah. Yang kedua ada ketegasan. Ketegasan pada suatu kalimat merupakan penekanan atau suatu perlakuan menonjol pada ide pokok kalimat. Nah, contohnya itu Presiden menegaskan agar kita selalu hidup disiplin. Nah, di sini yang menjadi ketegasan atau penekanannya itu ada di kata Presiden menegaskan. Yang ketiga, kehematan. Disampaikan harus cermat, tidak boros, dan perlu dihindari bentuk-bentuk yang bersinonim, menghindarkan pemakaian superordinat pada hiponim kata, dan menghilangkan pengulangan subjek yang sama. Nah, contohnya, di sini ada contoh yang salah, yaitu bunga-bunga mawar, anyelir, dan melati sangat disukainya. Nah, letak kesalahan dalam kalimat ini adalah pemakaian kata bunga-bunga dalam kalimat di atas tidak perlu. Dalam kata mawar, anyelir, dan melati terkandung makna bunga. Kalimat yang benar adalah mawar, anyelir, dan melati sangat disukainya. Keempat, ketepatan. Ketepatan dalam kalimat efektif itu harus jitu atau benar, sesuai dengan sasaran sehingga dibutuhkan ketelitian. Contohnya, rumah yang antik milik seniman itu dijual dengan harga murah. Kelima, kesejajaran. Kesejajaran dalam kalimat efektif, bentuk dan struktur yang digunakan dalam kalimat efektif harus paralel, sama, atau sederajat. Contohnya, gaji karyawan yang telah diangkat oleh yayasan dibayarkan berdasarkan perjanjian kerja yang telah ditandatangani sebelumnya. Di sini kata kerjanya itu diangkat, dibayarkan, ditandatangani. Nah, itu kalimat tiga ini, kata ini harus sama gitu. Misalnya kalau dia imbuhan awalnya di, berarti yang dibayarkan, ditandatangani itu harus juga diawali dengan imbuhan di. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Adapun contoh-contoh kalimat efektif seperti itu. Contoh yang pertama, para siswa-siswi sedang belajar di kelas. Itu kalimat tidak efektif. Kalimat efektifnya, siswa-siswi sedang belajar di kelas. Contoh yang kedua, sampah harus dipilah, dibuang, dan mengolah dengan benar. Itu kalimat tidak efektif. Kalimat efektifnya, sampah harus dipilah, dibuang, dan diolah dengan benar. Contoh yang ketiga, adik demam sehingga adik tidak dapat masuk sekolah. Itu kalimat tidak efektif. Kalimat efektifnya, adik demam sehingga tidak dapat masuk sekolah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan kata dan kekurangan dalam presentasi kelompok kami pada saat ini, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.